Perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bukanlah sebuah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Namun, proklamasi merupakan perjuangan awal yang melahirkan euforia semangat para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman para penjajah, yang mana melahirkan berbagai peristiwa heroik para pejuang Indonesia di berbagai wilayah. Salah satu peristiwa heroik yang menandai perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan adalah Pertempuran Ambarawa atau Pertempuran Palagan Ambarawa yang terjadi di wilayah Ambarawa pada tanggal 12 hingga 15 Desember tahun 1945. Pertempuran yang melibatkan tentara Nika, pasukan sekutu, dan para pejuang dengan berbagai serangan ini merupakan rangkaian sejarah peristiwa perjuangan kemerdekaan Indonesia seiring kalahnya Jepang dari sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Ini adalah Monumen Palagan Ambarawa yang terletak di Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Monumen yang dibangun pada tahun 1973 ini merupakan sebuah simbol untuk mengenang peristiwa sejarah Pertempuran Palagan Ambarawa pada tanggal 12 hingga 15 Desember tahun 1945. Selain itu, kita bisa menemukan peninggalan-peninggalan pemerintahan Jepang dan Belanda, seperti seragam para tentara Jepang dan Belanda, senjata perang, seragam tentara Indonesia, dan barang bersejarah lainnya. Monumen dengan tinggi lebih dari 5 meter dengan lambang Pancasila yang berlatar belakang bentuk segi 5 ini berdiri 3 patung tentara pejuang dengan memegang senjata yang berupa senapan dan bambu runcing. Gambaran singkat sejarah pertempuran juga bisa dilihat pada relief yang dibuat pada dinding Monumen Palagan Ambarawa. Di ukiran relief pada Monumen Palagan Ambarawa ini menggambarkan situasi pertempuran yang terjadi, yakni pertempuran antara para pejuang Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman melawan pasukan sekutu pimpinan Brigadir R.J. Battle dalam pertempuran Palagan Ambarawa. Kemerdekaan Indonesia yang masih seumur jagung pada tahun 1945 menuai berbagai tantangan yang sangat luar biasa akibat Perang Dunia Kedua. Para pejuang di berbagai wilayah harus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman para penjajah yang ingin menguasai kembali bumi pertiwi. Pada tanggal 19 Oktober 1945 misalnya, pasukan sekutu yang disebut RAPWI atau Rehabilitation of Allied Prisoner of War and Internees di bawah pimpinan Brigadir R.J. Battle datang ke Ambarawa dengan alasan ingin merehabilitasi tawanan perang. Pasukan sekutu ini datang ke Ambarawa dengan membawa 1 kompi infanteri Yon 2 Kumon, 1 kompi Resimen India Anti-Tank, 1 kompi infanteri Yon 3 Gurkha Rifles, 2 kompi tank cadangan, serta 1 kompi tank Pavo sebagai senjata bantuan. Kedatangan pasukan sekutu di Ambarawa ini pada awalnya disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro karena beliau menganggap pasukan sekutu hanya ingin membebaskan tawanan perang di Jawa Tengah. Tidak lama kemudian, pada tanggal 21 Oktober 1945, Gubernur Wongsonegoro melakukan perundingan dengan pasukan sekutu. Hasilnya yakni, pertama, tawanan Indonesia akan dibebaskan oleh Jepang, kedua, tentara Jepang akan dilucuti oleh tentara sekutu, dan yang ketiga, pihak sekutu tidak akan mencampuri kedaulatan dalam negeri.
Di saat yang bersamaan dengan kedatangan pasukan sekutu di Ambarawa, para pejuang rakyat Semarang juga sedang mati-matian merebut senjata dari pasukan Jepang. Sebagaimana yang termaktub dalam The British Occupation of Indonesia, ketika rakyat Semarang merebut senjata dari tentara Jepang, terjadi pertempuran antara pejuang rakyat Semarang melawan pasukan Jepang dalam sebuah pertempuran yang dikenal dengan Pertempuran 5 Hari di Semarang. Namun, karena dianggap sebagai pembebas dari tentara Jepang dalam pertempuran 5 hari di Semarang, selain Gubernur Wongsonegoro, para pejuang juga menyambut baik kedatangan pasukan sekutu. Oleh karena itu, setelah mengambil alih lapangan udara di Semarang dan mendirikan markas, atas izin Gubernur Wongsonegoro, pasukan sekutu diperbolehkan bergerak ke daerah Magelang untuk membebaskan para tawanan interniran. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak pelanggaran yang terjadi dan meresahkan masyarakat setempat. Kala itu, para tawanan Belanda yang dibebaskan banyak yang dipersenjatai dan mengenakan seragam militer lengkap, yang kemudian mereka menangkapi dan bahkan menyiksa para pejuang Republik. Karena berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh pasukan sekutu terhadap rakyat Magelang, kedatangan pasukan sekutu di daerah Magelang ini tidak disambut baik oleh rakyat Magelang dan memicu adanya perlawanan serta memperburuk situasi. Akhirnya, pada tanggal 28 Oktober 1945, Komandan TKR Daerah Kedu Letkol Isdiman yang dibantu TKR Daerah Yogyakarta pimpinan Omar Slamet dan Laskar Rakyat Mataram kemudian mengepung tangsi-tangsi pasukan sekutu di Tuguran, Susteran, dan Hotel Montagne. Dalam insiden yang terjadi pada tanggal 28 Oktober hingga 2 November 1945 ini, banyak korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak, baik dari pihak sekutu maupun dari pihak pejuang Magelang. Dalam pertempuran di Magelang yang pecah selama 3 hari ini, membuat pasukan sekutu terdesak, yang pada akhirnya membuat Panglima Garnison Inggris di Magelang, Letkol Edward, mengadakan perundingan dengan Wali Kota Magelang Winarno untuk menghentikan pertempuran. Namun, perundingan itu tidak berjalan mulus serta tidak menghasilkan kesepakatan. Oleh karena itu, pada tanggal 2 November 1945, Brigjen Battle kemudian melakukan perundingan dengan Presiden Soekarno. Dalam perundingan yang dilaksanakan di Magelang ini, menghasilkan beberapa kesepakatan, di antaranya kesepakatan gencatan senjata dan pembentukan kontak komit yang bertugas memastikan kelancaran pembebasan tawanan dan interniran sekutu. Namun, setelah kesepakatan dilakukan, lagi-lagi pihak sekutu masih saja melanggar kesepakatan. Perilaku pasukan sekutu yang terus-menerus melanggar perjanjian ini memicu berbagai pertempuran antara pasukan sekutu dengan para pejuang rakyat Magelang. Namun, pertempuran ini membuat pasukan sekutu terdesak, yang pada akhirnya pasukan sekutu memutuskan untuk mundur secara diam-diam ke Ambarawa pada tanggal 20 November 1945. Dalam pergerakan mundur pasukan sekutu ke Ambarawa, mereka selalu mendapatkan perlawanan dari para pejuang di setiap daerah yang mereka lalui. Oleh karena itu, pasukan sekutu meminta bantuan untuk melancarkan pergerakan mundurnya ke Ambarawa. Kala itu, pesawat P-150 Mustang atau yang disebut pesawat cocor merah misalnya dikerahkan untuk membantu pasukan sekutu. Sehingga pada tanggal 26 November 1945, saat Mayor Imam Androngi melakukan serah terima pertempuran kepada Letnan Kolonel Isdiman di sebelah selatan Ambarawa, pesawat cocor merah pasukan sekutu menembaki semua pejuang yang semuanya mengikuti serah terima pertempuran.
Akibatnya, Letnan Kolonel Isdiman tertembak dalam serangan pasukan sekutu dan gugur setelah sehari dirawat di rumah sakit. Namun, menurut sumber lain, sebagaimana yang termaktub dalam Panglima Besar Sudirman, sebuah kenangan perjuangan, mengungkapkan bahwa pada tanggal 26 November 1945, ketika pasukan sekutu melakukan perjalanan mundur ke Ambarawa, para pejuang Ambarawa termasuk pasukan TKR dan laskar-laskar rakyat memberikan perlawanan yang hebat kepada para pasukan sekutu. Dan ketika bala bantuan sekutu berupa pesawat tempur Cocor Merah datang, pasukan sekutu langsung menembaki para pejuang dari udara yang membuat Letnan Kolonel Isdiman terkena tembakan dan gugur. Terlepas dari beberapa versi yang muncul terkait gugurnya Letkol Isdiman, gugurnya Letkol Isdiman ini membuat Panglima Divisi 5 Purwokerto Kolonel Sudirman atau yang dikenal dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman marah kepada pasukan sekutu, yang pada akhirnya Kolonel Sudirman berniat untuk turun langsung memimpin operasi pembebasan Ambarawa dari pihak sekutu. Sejak kedatangan pasukan sekutu di Ambarawa dengan dalih ingin membebaskan para interniran, kota Ambarawa menjadi tidak kondusif. Masyarakat yang masih larut dalam euforia kemerdekaan merasa kedaulatan Indonesia sedang terancam akibat ulah para pasukan sekutu. Kala itu, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang, merdeka atau mati. Pasukan sekutu yang diboncengi Nika mengetahui bahwa kekuatan mereka masih jauh dari para pejuang Republik. Akhirnya, pasukan sekutu mempersenjatai para bekas tawanan Belanda yang telah dibebaskan. Dengan mempersenjatai para interniran dan ditambah lagi pasukan sekutu dari Magelang, gabungan pasukan sekutu telah mempersiapkan pasukannya dengan baik untuk melawan para pejuang. Sementara itu, di pihak Republik, untuk menggempur serdadu-serdadu sekutu di Ambarawa, pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan Komandan TKR di wilayah Ambarawa dan daerah-daerah lain di Jawa Tengah, serta para pimpinan laskar. Sebagaimana yang termaktub dalam Panglima Besar Sudirman menyebut bahwa Kolonel Sudirman membuat rencana untuk melancarkan serangan secara serentak. Rencana itu disetujui oleh komandan-komandan yang lain di Ambarawa dan sekitarnya. Dengan begitu, pihak Republik telah mempersiapkan sekitar 2.000 hingga 3.000 lebih pasukan yang terdiri dari puluhan batalion dan resimen serta laskar-laskar rakyat yang dipersenjatai dengan sekitar 5.000 pucuk senjata untuk menggempur pasukan sekutu di Ambarawa. Nama-nama besar seperti Ahmad Yani, Soeharto hingga Gatot Subroto juga turut berperan dalam serangan Ambarawa melawan pasukan sekutu. Kala itu, Kolonel Sudirman mempersiapkan strategi menggempur untuk pasukan sekutu secara serentak dengan menggunakan strategi taktik supit urang, yang mana taktik supit urang ini menjapit pasukan sekutu dari dua arah dan dibiarkan lolos dalam satu lubang jarum. Akhirnya, setelah merancang strategi yang telah dipersiapkan, pada tanggal 12 Desember 1945, tepat pukul 4.30 waktu Indonesia Barat dini hari, pasukan Republik yang terdiri dari laskar-laskar dan para pejuang daerah melancarkan serangan ke Ambarawa secara serentak. Setelah melakukan tembakan mitraliur penanda pembuka serangan, pasukan Republik yang terletak di berbagai sektor di Ambarawa secara serentak maju untuk menyerang pasukan sekutu.
Menurut Dinas Sejarah TNI, dalam Sudirman, prajurit TNI teladan, para pejuang Republik merayap-rayap mendekati pasukan sekutu sampai jarak 200 meter. Sementara itu, Letkol Isdiman yang gugur sebelum pertempuran Ambarawa, posisinya digantikan oleh Gatot Subroto yang memimpin masuk dari selatan kota Ambarawa. Dengan begitu, para pejuang Republik yang melancarkan serangan ala taktik Kolonel Sudirman ini membuat pasukan sekutu terjepit. Akhirnya, 1,5 jam kemudian setelah penyerbuan, Jalan Raya Semarang-Ambarawa dapat dikuasai oleh kesatuan-kesatuan TKR. Meski pasukan TKR berhasil menguasai Jalan Raya Semarang-Ambarawa, kontak senjata antara pasukan sekutu dan para pejuang tak terelakkan dan berlangsung terus-menerus selama 4 hari. Desing peluru dan gema ledakan serta asap mesiu terus-menerus mewarnai langit-langit Ambarawa sepanjang waktu. Semangat bertempur para pejuang Republik terus berkobar. Selama 4 hari menggempur pasukan sekutu, para pejuang dari berbagai daerah di Jawa Tengah seperti Magelang, Boyolali, Salatiga, Kudus, Purwokerto hingga Yogyakarta datang silih berganti membantu serta menjepit pasukan sekutu ala taktik Kolonel Sudirman. Bahkan, kehadiran sosok Panglima Divisi Diponegoro Kolonel Sudirman ini menambah semangat para pejuang dalam melawan pasukan sekutu dengan segala keterbatasan senjata yang dimiliki. Namun, selama pertempuran berlangsung, banyak korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak, baik dari pihak sekutu maupun dari pihak Republik. Menurut Ignatius Slamet Riyadi dalam Dari Mengusir Ken Peitai Sampai Menumpas RMS mengatakan bahwa pertempuran Ambarawa sangat mengerikan. Setiap jengkal tanah dipertahankan secara mati-matian oleh kedua belah pihak. Pertempuran Ambarawa benar-benar bisa disebut sebagai total war atau peperangan secara total. Setelah menggempur pasukan sekutu selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran yang terjadi di Benteng William menjadi tanda kemenangan pasukan Republik atas pasukan sekutu yang pada akhirnya membuat pasukan sekutu berangsur-angsur mulai meninggalkan Ambarawa. Sehingga sebanyak 60 truk pasukan sekutu meninggalkan kota Ambarawa. Selain itu, banyak korban yang terluka hingga meninggal dunia dari pihak sekutu. Bahkan, pasukan sekutu tidak sempat membawa jenazah rekan-rekan mereka. Seiring berjalannya waktu, setelah pejuang Republik berhasil mengusir pasukan sekutu dari Ambarawa, kemenangan para pejuang atas pasukan sekutu disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Taktik supit urang yang digunakan oleh Kolonel Sudirman berhasil membuat pasukan sekutu kabur dan membuat nama Sudirman menjadi besar dalam Perang Ambarawa. Namun, di lain sisi, korban yang berjatuhan dari pihak Republik lebih besar daripada korban dari pihak sekutu. Sebagaimana yang telah disarikan dari laman tirto.id menyebutkan bahwa para pejuang Indonesia yang gugur dalam pertempuran Ambarawa ini mencapai 2.000 orang. Sementara dari pihak sekutu meninggal kurang lebih sebanyak 100 orang. Untuk mengenang peristiwa heroik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam pertempuran Palagan Ambarawa ini, dibangunlah sebuah monumen Palagan Ambarawa yang dibangun pada tahun 1973 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 15 Desember 1974 bertepatan dengan tanggal kemenangan para pejuang Republik dalam pertempuran Palagan Ambarawa.
Monumen yang terletak di Semarang ini merupakan sebuah bukti sejarah akan tangguhnya para pejuang dalam melawan pasukan sekutu. Terdapat sejarah yang begitu panjang di balik bangunan Monumen Palagan Ambarawa, sehingga Monumen Palagan Ambarawa ini menjadi tempat untuk belajar dan mengenang sejarah sekaligus tempat untuk berwisata. Menilik dari sebuah peristiwa sejarah yang terjadi pada masa silam merupakan sebuah tanda bahwa rakyat Indonesia memang benar-benar ingin merdeka dan tidak ingin kembali hidup dalam alam penjajahan. Dengan mengorbankan darah dan air mata, mereka rela berjuang demi negeri yang mereka cintai dan mereka banggakan.